Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali di hari yang baru ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1-5. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kita masing-masing tugas dan tanggung jawab selama hidup di bumi ini. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan tugas kepada mereka untuk memelihara Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 15 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Keberadaan kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, saudara, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang khusus kepada kita masing-masing untuk kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Dalam renungan kali ini, kita akan belajar mengenai 7 prinsip dalam bekerja. Yang pertama, saudara, bekerjalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 31 ayat 1-5 ini, kita membaca bagaimana Tuhan memberikan keahlian dan pengertian kepada Besalel untuk mengerjakan rancangan yang berhubungan dengan emas, perak, dan tembaga, dan berbagai macam pekerjaan. Sesungguhnya, saudara, setiap pekerjaan yang baik merupakan panggilan dari Tuhan. Abraham bekerja sebagai petani dan peternak. Daniel bekerja sebagai staf ahli di lingkungan kerajaan Babel. Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Tiap-tiap orang punya panggilan khusus dari Tuhan yang berhubungan dengan pekerjaannya dalam kehidupan. Karena itu, saudara, perlu kita menemukan panggilan Tuhan itu dan mengerjakannya dalam hidup kita. Jangan kita minder bila pekerjaan kita nampak kecil dan tidak berharga. Kerjakanlah itu dengan sukacita. Yang kedua, saudara, bekerjalah untuk Tuhan. Kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, saudara, bekerjalah dengan rajin. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang keempat, saudara, bekerjalah dengan jujur. Dalam Amsal 11 ayat 11 tertulis, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Yang kelima, saudara, bekerjalah dengan sabar. Dalam Yakobus 5 ayat 7 bagian B tertulis, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang keenam, saudara, bekerjalah dalam kasih. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 tertulis, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan yang ketujuh, saudara,
Bekerjalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Kehendak Tuhan buat saudara dan saya adalah agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kejadian 12 ayat 2 tertulis, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Berkat Abraham ini telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kehidupan kita pun akan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah apa yang menjadi visi panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu baik bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian, bahwa keberadaan kami di dunia ini bukanlah kebetulan, tapi Engkau mempunyai rencana dan maksud bagi setiap kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti akan panggilan-Mu secara khusus bagi kami. Dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan, dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya kehidupan kami ini berdampak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Terangi hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah tangan-tangan kami ketika kami bekerja dan beraktivitas. Biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Berikan kesembuhan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.